Remah makanan burung merpati itu ditemukan di buntalan pakaian miliknya. Jawab Bongol membela diri. Tidakkah kau sempat berpikir, bagaimana kalau Telik Sandi itu mengecohmu dengan menempatkan remang jagung itu ke buntalan Mahesa Kingkin tanpa ia tahu ada benda asing di dalam buntalan pakaiannya? Gagak Bongol gelisah. Namun lebih gelisah lagi adalah Singo Parepen yang merasa kedoknya mulai terbuka. Apakah bekal keparat itu sudah tahu akulah Telik Sandi itu? Singo Parepen bertanya kepada diri sendiri. Namun betapa tajam bekal Gajah Mada dalam memandang wajahnya. Tawaran apa yang diberikan Rakuti kepadamu hingga kau tega berkhianat, mengkhianati teman-teman dan rajamu? Tanya Gajah Mada. Pendopo itu kembali berderak. Tiang soko rumah Lurah Kudadu bagai bergetar dan mengeluarkan suara gema bergaung yang getarnya menggeretaki isi dada segenap Bayangkara. Terbelalak Gagak Bongol, terbelalak Lembang Laut, nyaris lepas mata Lembu Pulung dan Panjang Sumprit. Gajah Mada menuduh Singo Parepen pengkhianat itu. Tentu Gajah Mada memiliki dasar dan alasan. Gugup Singo Parepen yang sama sekali tidak menduga akan menghadapi pertanyaan itu. Kau ngawur. Apa dasarmu menuduhku seperti itu? Tanya Singo Parepen dengan suara agak melengking dan parau. Baru saja Pradabasu membangunkan seisi hutan. Jawab bekal Gajah Mada dengan kalimat bersayap. Ada suara harimau, anjing melolong. Para penduduk menyumbang berbagai suara seperti kambing, bahkan sapi. Lalu dari mulut Bayangkara ada yang menyumbangkan suara burung bence yang merupakan satu di antara banyak pilihan dalam berhubungan sandi dengan sesama Bayangkara. Lalu dari mulutmu keluar suara burung hantu. Makin tegang wajah Singo Parepen. Para Bayangkara saling pandang. Pasukan Bayangkara tidak menggunakan suara burung hantu untuk saling berhubungan. Suara burung hantu digunakan Panji Saprang saat berhubungan dengan Telik Sandi lain, yang rupanya Telik Sandi itu kau. Singo Parepen telah sampai pada sebuah simpulan bahwa jati dirinya telah terbongkar habis. Apa yang kemudian terjadi sungguh berada di luar dugaan para Bayangkara. Tiba-tiba saja Singo Parepen yang tersudut itu meloncat, mendahului waktu yang dimiliki bekal Gajah Mada dan Bayangkara yang lain, menuju bilik tempat Jayanegara beristirahat. Sekali tendang pintu bilik itu jebol, Singo Parepen menerobos masuk dan memanfaatkan waktu yang ada untuk melekatkan senjatanya ke leher Jayanegara yang berbaring berkemul sarung. Berhenti! Teriak Singo Parepen melihat Gajah Mada telah melintasi pintu yang sama. Semua mundur atau aku bunuh Jayanegara. Semua Bayangkara mundur. Mereka memandang aneh perbuatan Singo Parepen. Namun Gajah Mada mengangkat tangannya, isyarat agar para Bayangkara diam. Para penduduk Kudadu yang tak kalah penasaran berjejal-jejal di depan pintu untuk ikut mengetahui apa yang sedang berlangsung. Ku minta disiapkan kuda sekarang juga, teriak Singo Parepen. Dan jangan ada yang mencoba-coba menghalangiku. Jayanegara harus ikut kembali ke kota raja untuk mendapat hukumannya. Jawab Singo Parepen adalah jawaban paling lugas yang menunjukkan bahwa ia orangnya. Telik Sandi yang selama ini menusuk dari belakang gerakan pasukan Bayangkara
Menggigil, Gagak Bongol tak kuasa menahan diri. Wajah Mahesa Kingkin membayang di matanya. Gagak Bongol serentak segera menyesali ayunan senjata yang dilakukannya. Keparat! Umpat Gagak Bongol. Singo Parepen sangat memahami mengapa Gagak Bongol demikian marah. Singo Parepen tertawa bergelak. Jadi kamu yang membunuh Risang Panjerlawang di Mojo Agung itu, Singo Parepen? Pertanyaan itu datang dari mulut Riung Samudro. Ya, jawab Singo Parepen lugas. Dan Mahesa Kingkin, Lembang Laut, ikut bertanya. Cara mudah untuk menggerogoti kekuatan Bayangkara, jawab Singo Parepen di sela tawannya. Namun, sejujurnya aku akan merasa senang jika akulah yang mengayunkan pedang menebas kepala Mahesa Kingkin. Tak apalah, aku puas Bongol mewakiliku. Iblis! Umpat Gagak Bongol yang tidak bisa menguasai diri. Singo Parepen yang memegangi kepala Jayanegara siap mengayunkan pedangnya. Jika Bayangkara membahayakan dirinya, maka Singo Parepen merasa tidak perlu ragu membunuh orang pertama di Majapahit yang berada di cengkramannya itu. Semua mundur dan siapkan kuda untukku. Aku harus kembali ke kota raja. Bekel Gajah Mada mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. Kau memang hebat, Singo Parepen. Aku sungguh tak bisa menyangka bahwa ternyata kaulah telik sandi yang sangat rapat menyembunyikan diri. Kau mampu mengendus keberadaan Tuanku Jayanegara yang aku sembunyikan di Mojo Agung. Kalau kau tidak keberatan menjelaskan, dengan cara bagaimana kau bisa mendapatkan tempat itu? Gajah Mada melontarkan sebuah pertanyaan. Singo Parepen menyambut pertanyaan itu dengan tertawa berderai. Kau tentu penasaran melalui cara bagaimana aku mendapatkan tempat itu? Ya, jawab Gajah Mada. Kau membuang umpan ke arah timur yang sebenarnya menyembunyikan ke arah barat. Terlalu mudah bagiku untuk menebak ada siapa di barat. Aku hanya mencoba berpikir, mengikuti bagaimana caramu berpikir yang ternyata benar. Meski aku sekedar menduga, dugaanku ternyata benar. Gajah Mada dan Gagak Bongol saling pandang. Kini teka-teki yang membuat resah itu terjawab sudah. Dan Bongol merasa amat lega karena ia merasa tak pernah sekalipun kelepasan bicara. Singo Parepen melekatkan senjatanya dan sama sekali tidak akan ragu membenamkan senjata itu ke leher Jayanegara apabila keselamatan dirinya terancam. Satu lagi, sebuah pertanyaan untukmu. Kedudukan apa yang dijanjikan Rakuti kepadamu bila kau berhasil membunuhku, Singo Parepen? Pertanyaan itu berasal dari pintu lain yang baru terbuka. Di sana, Jayanegara berdiri bersebelahan dengan Lurah Kudadu. Singo Parepen terperanjat, tetapi Jayanegara yang berada dalam kekuasaannya bertindak sangat cekatan. Singo Parepen terlambat sejengkal untuk menyadari. Sebuah pisau menghunjam tepat di tengah dadanya. Pradabasu yang menempatkan diri sebagai Jayanegara kembali mengayunkan pisau pendeknya ketika Singo Parepen masih punya kesempatan untuk mengangkat pedang panjang di tangannya. Ketika pisau itu ditarik, terhenyak Singo Parepen dengan mata terbelalak. Rasa nyeri luar biasa menggerataki jantungnya. Beberapa otot rantas, bahkan jantung pemompa darahnya telah pecah. Jayanegara mendekatinya dan berjongkok. Apa yang dijanjikan Rakuti untuk semua perbuatanmu ini?
tanya Raja Majapahit yang tergusur jauh ke Kudadu itu. Singoparepen terbelalak memandang Sri Jayanegara yang berjongkok di depannya. Wajah Raja Wilwatikta itu bergelombang dengan cepat, menjadi tidak jelas bergantian dengan munculnya raut wajah Mahesa Kingkin yang amat lamat-lamat ikut menjemput di pintu gerbang kematiannya. Disusul wajah Bayangkara Risang Panjerlawang. Lalu muncul pula wajah lain, wajah cantik seorang perempuan yang selama ini menghiasi mimpinya. Untuk mendapat perempuan itu, Singoparepen tidak punya pilihan lain kecuali harus membantai suaminya. Dengan kematian Bayangkara Risang Panjerlawang, terbuka lebar jalan untuk mewarisi kecantikan istrinya yang membuat jantungnya berdebur melebihi laju prahara. Mimpi menjadi orang pinunjul oleh janji-janji yang diberikan Rakuti. Juga mimpi memiliki istri yang cantik jelita yang ia anggap tidak ada yang melebihi kecantikannya kecuali istri Risang Panjerlawang. Mimpi itu kandas bersamaan dengan makin tersendat tarikan napasnya. Rakuti berjanji apa kepadamu? Bisik Jayanegara sekali lagi. Namun rasa penasaran Sri Jayanegara tidak akan terpuasi karena Singoparepen langsung kehilangan sebagian besar kesadarannya. Makin lama apa yang dilihat makin bergoyang dan lamat-lamat serta mulai redup pula pandangan matanya. Makin redup dengan leher tercekik. Ketika tarikan napasnya putus, Jayanegara masih berbaik hati mengusap wajah beku itu supaya matanya yang terbelalak memejam. Akan tetapi hening yang menyergap itu segera pecah oleh perbuatan Pradabasu yang tiba-tiba mencabut senjata. Mata Pradabasu menyala tertuju kepada Gagak Bongol. Untuk Mahesa Kingkin, aku tantang kau berkelahi, Bongol. Ucapan Pradabasu yang hanya bisikan itu terdengar amat tegas. Wajah Bongol yang sudah tebal itu makin menebal. Rasa bersalah yang menyergap seiring terbongkarnya jati diri Singoparepen menyebabkan Bongol lunglai tak bertenaga. Acungan senjata yang terarah lurus ke wajahnya tak mendorong Gagak Bongol bangkit mengacungkan senjata pula. Aku telah bersalah kepada Mahesa Kingkin, ucapnya. Apabila untuk menebus kekeliruan mengerikan yang aku lakukan itu harus dengan kematian pula, aku tidak keberatan. Gagak Bongol mencabut senjatanya dengan arah pandang tak berkedip tertuju kepada Pradabasu. Namun tak sebagaimana yang diduga siapapun, Bongol berjongkok dan meletakkan semua senjata yang dimilikinya di atas tanah. Apa yang dilakukan Bongol adalah mempersiapkan lehernya apabila ada yang berniat mengayunkan pedang menebasnya. Sudahlah. Suara yang pecah kemudian adalah suara Jayanegara. Apa yang menimpa Mahesa Kingkin bukanlah kesalahan Bongol sepenuhnya. Ia hanya korban dari ulah licik Singoparepen yang bisa menimpa siapa saja. Aku yang berhak menentukan hukuman apa yang harus dijalani Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada nantinya yang akan mewakili aku menentukan hukuman itu. Aku pulihkan pula nama Mahesa Kingkin yang sempat tercemar, sebagaimana aku menganugerahkan anumerta kehormatan kepada Bayangkara Risang Panjerlawang yang telah menjadi korban perbuatan orang yang sama. Pradabasu yang marah merasa membutuhkan penyaluran. Tetapi Pradabasu juga memahami apa yang disampaikan rajanya, bahwa Bayangkara Gagak Bongol hanya menjadi korban dari permainan telik sandi musuh. Ia juga bisa mengalami hal yang sama bila ditempatkan sebagai Bongol. Bekel Gajah Mada akhirnya merasa yakin
bahwa pasukan yang tersisa benar-benar bersih dari cemaran pengaruh Rakrian Kuti. Satu persatu Bayangkara anak buahnya dikenalinya dengan baik melalui pengamatan pribadi demi pribadi, dan Gajah Mada menjadi yakin sisa pasukannya benar-benar bersih. Penduduk Kelurahan Kudadu adalah penduduk yang baik hati. Mereka bekerja bahu-membahu menggali kuburan. Bagaimanapun perbuatan Singoparepen dan tindakan tak terpuji macam apapun yang dilakukannya, ia tetap seorang manusia yang untuk kematiannya tak boleh dionggokkan seperti seseekor binatang. Di sebuah makam yang tidak jauh dari rumah Kilurah Kudadu, Singoparepen dikubur. Malam yang bergerak kemudian menjadi waktu yang lega. Srijaya Negara selanjutnya boleh melakukan apa saja tanpa harus khawatir. Jaya Negara bahkan menyempatkan bercanda dengan segenap warga Kudadu yang menyebabkan kawula terpencil di kaki Gunung Kapur itu terkejut melihat kenyataan raja mereka ternyata bukan manusia yang tidak bisa digapai. Raja bahkan bisa tertawa bergelak dan melontarkan tanda yang lucu. Raja bahkan bisa dipegang tangannya. Menyudut seperti tidak peduli kepada gamelan yang mengalun, Bekel Gajah Mada berbincang dengan Lembang Laut. Masih ada sebuah soal lagi. Dengan Singoparepen berhasil melepaskan burung merpati itu, berapa waktu yang dibutuhkan Rakuti untuk menyerbu Kudadu? Tanya Gajah Mada. Diperlukan pasukan berkuda dalam jumlah besar untuk menyerbu Kudadu. Rakuti pasti berpikir demikian. Tak mungkin mengirim pasukan berjalan kaki. Jarak tempuh yang harus dituju sangat jauh. Menurutku, tempat ini sudah aman. Tak mungkin Rakuti menyerbu, karena aku meyakini burung merpati itu tidak akan sampai ke kandangnya. Bekel Gajah Mada menampakkan wajah heran. Tangan kanannya mengelus-elus gagang pedang panjangnya. Burung merpati itu tersesat. Lembang Laut menambah. Bagaimana kau bisa mengambil simpulan seperti itu? Lembang Laut tersenyum. Karena aku terus mengikuti arah burung itu. Mula-mula burung itu terbang ke selatan. Namun jauh di selatan, merpati itu kemudian membelok ke arah barat, sampai kemudian lenyap di balik cakrawala. Bila merpati itu menuju arah timur, aku memang layak cemas. Bekel Gajah Mada bisa menerima alasan itu. Baiklah, jika demikian halnya, kita tak perlu berlama-lama berada di sini. Beberapa hari lagi, kita kembali menyusup ke kota raja untuk membuat perhitungan dengan Rakuti. Aku sependapat. Menurutku, Rakuti harus segera disadarkan bahwa ia tidak punya hak duduk di atas dampar singgasana Wilwatikta. Dengan aku akan mengayunkan pedang, membelah pantatnya. Meski Srijaya Negara akhirnya merasa aman di Kelurahan Kudadu, tetapi tidak akan merasa tenang pikirannya. Keadaan kacau balau di kota raja, rusaknya tatanan karena Rakuti merusaknya, juga kemungkinan Rakuti bertindak lebih jauh dengan memburu para Sekar Kedaton ke Candi Rimbi, menyebabkan Srijaya Negara mengalami sulit tidur. Bahkan badannya meriang tidak sehat. Apa yang dicemaskan oleh Srijaya Negara sebenarnya lah menjadi kenyataan. Negara benar-benar dilanda kekacauan karena mesti beberapa hari telah berlalu penjarahan baik yang dilakukan para prajurit pendukung Rakuti maupun penjarah yang berasal dari orang kebanyakan yang berubah menjadi penjarah karena orang lain juga menjarah. Ada banyak sekali orang yang memanfaatkan keadaan untuk menyelesaikan urusan pribadi.
Dendam atau rasa tidak senang bisa dituntaskan mumpung keadaan sedang kacau. Orang kaya benar-benar berada dalam keadaan tersudut dan tidak nyaman. Gelombang pengungsian bukannya berhenti, malah terus berlanjut. Tak hanya para kawulo alit yang memilih meninggalkan kota raja untuk mencari aman dan selamat. Para pembesar dan pejabat istana pun melakukan hal yang sama. Jauh-jauh hari mereka telah meninggalkan istana. Hyang Kasaiwan Brahmaraja, Dharma Diaksa Rika Sogatan, para pendeta dan mantri, semua lenyap, tidak ada jejaknya. Rakuti tidak menemukan siapapun yang dapat dipaksa untuk meresmikan kedudukannya, bahkan Aryo Tadah sekalipun. Bayangkara Kartiko Sinumping yang telah menyusup ke lingkungan kota raja menemukan kebenaran dari apa yang disampaikan Mapatih Aryo Tadah. Langkah pertama yang dilakukan Bayangkara Kartiko Sinumping demikian tiba kembali ke kota raja adalah menghadap Aryo Tadah yang telah berada di tempat aman. Langkah yang harus diambil Kartiko Sinumping sebagaimana petunjuk bekal Gajah Mada, sebagian besar ternyata malah telah dilaksanakan oleh Tadah. Melalui jaringan yang dikendalikan Aryo Tadah, sekelompok prajurit yang telah berhasil dihimpun dari sana-sini dikirim ke Rimbi guna memindahkan para ibu ratu, istri mendiang Sri Rajasa Kertawardhana atau Raden Wijaya ke tempat yang lebih aman. Tak berapa lama setelah kelompok prajurit itu mengosongkan Rimbi, orang-orang suruhan Rakuti tidak menemukan siapapun di tempat itu. Angan-angan Rakrian Kuti untuk memperistri para Sekar Kedaton sementara harus tertunda sampai pada suatu saat nanti keberadaan mereka akan ditemukan. Lembu Nabrang telah kembali dari Bali. Langsung aku beri kendali untuk mengamankan mereka, berkata Aryo Tadah saat itu. Bayangkara Kartiko Sinumping terkejut. Kakang Lembu Nabrang, desisnya dengan wajah sedikit cerah. Ya, jawab Aryo Tadah. Perbuatan gila Rakuti, sebagian alasannya karena didorong cemburunya kepada Lembu Nabrang. Lembu Nabrang atau Lembu Anabrang memang prajurit yang sangat dicemburui nasibnya oleh Rakrian Kuti yang merasa jasa yang diberikannya tidak kalah besar darinya. Tetapi Jayanegara menganugerahkan pangkat dan kehormatan kepada Lembu Anabrang melebihi kepada dirinya. Rakuti bahkan merasa dirinya yang banyak berjasa. Tetapi Lembu Anabrang yang tidak melakukan apa-apa yang memperoleh anugerah. Tidak sekedar seperti yang diterima oleh para Dharma Putra Winesyuga dalam meredam pemberontakan yang dilakukan Sora. Rakuti merasa mempunyai peran yang sangat besar. Akan tetapi raja yang kelilipan matanya tidak melihat jasa perbuatan yang dilakukan itu. Nama Beringas Sorandaka yang balelo melambungkan nama Lembu Anabrang, bukan namanya. Bahkan jejak tarian Sora yang makar balelo diikuti langkahnya, sebagaimana Nambi yang membangun benteng perlindungan di Pajarakan. Juga apa yang dilakukan Ronggolawe, pemberontakan Sora, pemberontakan Semi di Lasem, sama sekali tidak melambungkan jabatannya. Maka apa boleh buat, kini giliran Rakuti Balelo untuk menakar rasa tidak puasnya. Lembu Anabrang telah beberapa bulan lamanya pergi ke Bali bersama kuda merta dan cakradara atas perintah raja untuk melaksanakan tugas negara. Kemampuan Lembu Anabrang tidak ubahnya kemampuan bekal Gajah Mada. Ia seolah mampu mengendus udara untuk kemudian melalui daya olah timbangnya bisa menyimpulkan peristiwa macam apa yang terjadi. Dengan Lembu Anabrang telah pulang dan bertindak, nasib para ratu dan Sekar Kedaton tidak perlu dicemaskan lagi. Itu berarti
Raden Cakradara dan Kudamerta ikut pulang?" bertanya Kartiko Sinumping. "Ya," jawab Aryo Tadah. "Menyusuplah ke kota raja dan datangilah sebuah rumah yang di depannya ditancapkan batang bambu, bagai tanpa alasan. Jika mereka menyapamu dengan menggunakan kata sandi, debu-debu berhamburan di malam gelap gulita, jawablah dengan kalimat sandi. Ada gadis menangis, meratapi kematian suaminya." Berbekal banyak keterangan yang diperoleh dari Aryo Tadah di tempat persembunyiannya, terutama dengan pihak mana saja ia harus berhubungan, Bayangkara Kartiko Sinumping memasuki kota raja. Hal yang sama sekali berada di luar dugaannya. Bahkan membayangkan pun tidak. Bayangkara Kartiko Sinumping mengalaminya di sebuah perempatan jalan. 3 orang laki-laki berusia muda mencegatnya dengan melintangkan tombak. "Berhenti!" bentak salah seorang dari mereka. Bayangkara Kartiko Sinumping menghentikan langkah. Dengan jenis pakaian yang amat sederhana, penampilan Kartiko Sinumping mirip Pidak Pidarakan, berderajat sudra yang hidupnya hanya bertumpu dari mengais belas kasihan orang lain. "Ada apa?" balasnya dengan nada datar. "Pajak," jawab salah satu dari mereka. Bayangkara Kartiko Sinumping terbelalak. "Pajak?" jawabnya seperti bergumam. "Pajak apa?" "Pajak lewat jalan ini," jawab orang itu. Bayangkara Kartiko Sinumping garuk-garuk kepala manakala menyadari sedemikian parah rentetan akibat perbuatan Rakuti. "Untuk lewat jalan ini harus membayar?" tanya Kartiko Sinumping ragu. "Ya," jawab orang itu tegas. "Semua yang memanfaatkan jalan ini diharuskan membayar pajak." Bayangkara Kartiko Sinumping nyaris tersenyum. "Pajak apa namanya?" "Pajak jalan ini." "Siapa yang memberi izin memungut pajak bagi mereka yang akan lewat jalan ini?" Kartiko Sinumping mengejar dan menyudutkan. "Tak perlu izin," jawab orang berwajah sangar itu. "Kami tidak meminta izin untuk memungut pajak lewat jalan ini. Habis perkara. Kalau kamu tidak suka, jangan lewat jalan ini. Cari jalan lain yang tidak dipajaki." Kartiko Sinumping merasa bertambah penasaran. Apakah semua ruas jalan telah ada yang memajaki? "Ya," jawab orang itu. "Bagaimana jika orang yang lewat sini tidak mempunyai uang?" bertanya Kartiko Sinumping. "Gampang," jawab orang itu. "Siapapun boleh lewat dengan tak usah membayar pajak, tetapi harus meninggalkan kepalanya di sini." Kartiko Sinumping longak-longok. Ia tak melihat ada sebutir kepala pun yang tertinggal di tempat itu. "Maksudmu, pajak untuk lewat tempat ini hanya seharga sebutir kelapa?" "Kalau hanya kelapa, kurasa tidak masalah. Aku akan memanjatkan untukmu." Mereka sangat tersinggung. Matanya melotot serasa akan lepas dari kelopaknya. Namun Kartiko Sinumping tidak peduli. Kartiko Sinumping membalikkan badan, memerhatikan beberapa jenak ruas jalan yang dilewatinya. Bayangkara Kartiko Sinumping tersenyum ramah dan membungkuk memberikan penghormatan. "Baiklah, aku akan lewat jalan lain," berkata Kartiko Sinumping. "Aku perlu membuktikan apakah jalan lain juga dipagari pajak." Tanpa banyak bicara, Bayangkara itu berbalik langkah dan mengayunkan kaki. "Hei, tunggu!" teriak salah seorang dari 3 orang yang menghadang itu. Kartiko Sinumping berbalik.
Apalagi? Kartiko Sinumping menjawab dengan balas bertanya. Pajak, jawab orang itu, nada suaranya ditinggikan. Kartiko Sinumping mengerutkan kening, memandang orang yang tangannya mulai gatal, terlihat mengelus-elus gagang tombak. Seorang lain pemilik wajah culas, sibuk memelintirkan beberapa helai kumisnya.